Wih, banyak banget ayam yang dipanggang di dalam tungku tanah liat. Jumlahnya bisa mencapai 20 tungku dalam sekali panggang. Ayam sebanyak ini, fams, dikenal sebagai masakan tradisional khas Magetan. Jangan dikira dijual di warung makan ya. Ayam panggang Magetan ini hanya dijual di rumah warga, tepatnya di Desa Gandu, Kecamatan Karangrejo, Magetan, Jawa Timur. Ayam panggang Magetan menjadi incaran penggemarnya dari dalam sampai luar daerah Magetan. Rasanya enak tenan. Oh iya, cara panggang ayam ini nggak boleh sembarangan, fams. Ayam harus dipanggang di bagian luarnya dulu. Kalau sudah matang, tinggal dibalik deh. Diperkirakan ayam dipanggang sekitar 20 menit. Dalam memasak ayam panggang secara tradisional, ternyata ada alasannya agar bumbunya meresap sampai ke dalam daging. Di sini pakai kuali tanah ini tuh manggangnya merata sampai ke daging, dalamnya mateng. Kalau pakai arang, luarnya masih sudah mateng, gosong, tapi dalamnya masih mentah. Sebelumnya, fams, ayam dibersihkan dulu, lalu tusuk ayam dengan bambu satu persatu. Setiap hari sekitar 150 ekor ayam kampung diolah menjadi ayam panggang. Kalau hari libur, jumlah ayam yang dibuat bisa mencapai 1000 ekor. Wah, banyak banget ya! Awalnya, fams, warga Desa Gandu Magetan ini hanya menjual ayam potong dengan cara berkeliling desa. Karena tidak terlalu laku, ayam kemudian diolah menjadi ayam panggang dan dipasarkan keliling desa dengan sepeda. Lama-kelamaan ayam panggang banyak disukai warga. Saking larisnya, warga banyak memesan ayam panggang ke rumah penjualnya. Makanya ayam panggang dijual di rumah seperti sekarang. Fams, proses pemanasan yang lama ini ternyata bisa membuat wajan tanah liat menjadi cepat bolong. Kalau sudah bolong bisa mempengaruhi tingkat kematangan ayam, sehingga cita rasanya nggak terlalu enak. Alasan itulah yang membuat wajan tanah liat ini harus diganti setiap 2 hari sekali. Kebayang nggak tuh berapa jumlah stok wajan tanah liat yang dipakai? Banyak banget pastinya. Saat diganti, wajan tanah liat yang dipasang harus ditambal semen di sekelilingnya, agar api tidak keluar dari dalam tungku dan ayam panggang nggak cepat gosong. Oh ya, jenis kayu bakar yang dipakai bisa apa saja, kecuali kayu randu dan kayu mangga. Soalnya kedua jenis kayu itu panasnya tidak stabil dan terlalu banyak mengeluarkan asap. Untuk bumbunya, ulek kemiri, bawang putih, garam, bawang merah, dan cabai rawit. Setelah setengah matang, ayam dicelupkan ke dalam bumbu. Lalu ayam kembali dipanggang sampai matang. Bumbu yang digunakan dalam masakan ini ada 2 jenis, fams, yaitu bumbu merah alias bumbu rujak dan bumbu gurih. Kalau yang paling favorit sih, bumbu gurih. Proses panggang ayam yang kedua ini, api harus nyala lebih besar supaya bumbu bisa meresap sempurna ke dalam daging. Cukup panggang sekitar 10 menit aja. Kalau sudah matang, angkat dan lepas ayam dari bambu. Disajikan utuh atau dipotong-potong juga boleh. 1 ekor ayam ini bisa dimakan 4-5 orang, fams. Harga yang dibanderol juga terjangkau, sekitar Rp75.000 sampai Rp85.000 per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi, sayuran, lalapan, dan sambal. Bikin ngiler aja deh. Rasa ayam panggangnya khas banget, bumbunya gurih dan tekstur dagingnya empuk. Kalau kalian mau coba, sebaiknya datang pagi hari, fams. Kalau kesiangan, ayam panggang pasti sudah ludes terjual. Nggak cuma menjadi wajan aja, fams, peralatan makan ternyata juga banyak yang dibuat dari tanah liat atau biasa disebut dengan gerabah. Misalnya piring, teko, atau gelas minum. Maklum, dulu peralatan rumah tangga jarang dijumpai dari kaca atau plastik. Bahkan gerabah juga disulap jadi dekorasi rumah kekinian. Misalnya pot gerabah ini, fams, keren abis. Kalian bisa melihat gerabah unik ini di salah satu rumah di kawasan Serpong, Tangerang. Lihat, semua jenis tanaman ditanam di dalam pot gerabah. Kalau seragam gini jadi kelihatan makin cantik ya. Apalagi kalau tanamannya rajin disiram, bisa makin subur, fams. Gerabah tanah liat memang paling dicari, fams, terutama bagi pecinta tanaman yang nggak memiliki kebun luas. Selain itu, pot tanah liat juga aman dari rembesan air, sirkulasi udara yang baik, dan suhu udaranya tetap stabil. Cara tanamnya juga gampang kok. Pastikan bagian bawah pot berlubang. Masukkan media tanam ke dalam pot, cukup setengah bagian saja, lalu tanam deh. Tekan-tekan agar media tanahnya lebih padat. Kalau kurang, tambah lagi media tanamnya. Biar makin cantik, taburkan batu atau kerikil kecil. Tinggal siram deh. Cantik ya? Ngomongin soal gerabah, di Banten ada sentra kerajinan gerabah yang sudah ada sejak zaman Kesultanan. Kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Namanya Gerabah Bumi Jaya. Lokasinya ada di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten.
Dulu, hampir semua warga desa Bumi Jaya bermata pencarian sebagai pengrajin gerabah. Sayangnya, kini hanya tersisa sekitar 150 pengrajin saja. Penyebabnya, keahlian membuat kerajinan gerabah ini tidak diturunkan karena mereka lebih memilih bekerja di luar kota Serang, Banten. Sayang banget, fams. Lama-lama bisa hilang pengrajin gerabah ini. Proses pembuatannya masih sama dengan gerabah pada umumnya. Tanah liat harus diolah dulu sampai teksturnya kalis. Lalu campur tanah liat dengan air dan pasir sungai. Aduk sampai rata deh. Oh iya, tanah liat ini juga berasal dari desa Bumi Jaya. Kualitasnya dikenal sangat baik untuk membuat gerabah. Kalau teksturnya sudah pas, baru deh dibentuk dengan bantuan alat tradisional. Kalau di Bali, alat putar ini disebut pengeyenunan. Kalau sudah selesai, jemur deh, fams. Proses jemur ini masih mengandalkan sinar matahari agar gerabah bisa kering sampai ke bagian dalamnya. Kalau sudah kering, tinggal rapikan kembali. Siapa tahu ada bagian yang cacat, jadi bisa ditambal ulang dan dihaluskan kembali, fams. Sekarang gerabah sudah bisa dibakar dengan oven atau pembakaran ladang. Proses pembakaran ladang adalah teknik bakar yang dilakukan di ladang atau lapangan terbuka. Biasanya kayu dan jerami sebagai media pembakaran. Sebelum gerabah ditumpuk, di bawahnya harus ditaruh kayu bakar, fams. Lalu tumpuk gerabah sampai membentuk gunungan. Proses bakar ini butuh waktu 2-5 jam. Wih, lama juga ya. Tenang, ada gerabah yang sudah jadi kok. Nah, gerabah ini sudah siap dipasarkan. Ada cangkir, teko, dan peralatan rumah tangga, celengan, pot tanaman, sampai gentong berukuran jumbo. Untuk harganya bervariasi, mulai dari 1.000 hingga ratusan ribu rupiah. Mudah dan bagus, fams. Sayangnya, pamor gerabah Bumi Jaya yang sempat mendunia, kini sudah mulai redup karena terkendala proses pemasaran. Paling-paling permintaan paling banyak pada pembuatan kuali kowi untuk menggodok biji emas. Icip-icip kuliner khas sudah, belajar kerajinannya juga sudah. Gimana kalau kita ajak menikmati wisata alam di Jawa Tengah yang super duper cantik? Selamat datang di Hutan Pinus Limpakuwus. Lokasinya berada di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Untuk mencapai lokasi ini, wisatawan hanya membutuhkan waktu tempuh sekitar 15 km dari pusat kota Purwokerto. Pemandangan di sini hijau asri dan sejuk, fams. Ada spot menarik untuk fotografi dan sejumlah permainan seru. Wisata hutan pinus ini cocok banget dijadikan sebagai tempat rekreasi yang ramah semua usia. Memiliki luas kurang lebih 20 hektar, dijamin kalian gak bakal nyesel deh saat kesini, fams. Untuk bisa masuk ke kawasan wisata, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp15.000 per orang. Memasuki kawasan hutan pinus, terdapat spot yang instagenik, fams. Ada beberapa sudut yang bisa kalian pilih untuk mengabadikan momen. Di spot ini dibangun sejumlah jembatan dengan warna-warni yang cantik. Ada juga kebun bunga yang cantik. No kaleng-kaleng, fams. Puas berfotoria, lanjut dengan permainan yang gak kalah seru, fams. ATV di sini, pengunjung bakal diajak untuk menjelajah sudut demi sudut hutan pinus Limpakuwus. Masih kurang puas juga? Coba permainan yang satu ini, trampolin. Cocok deh buat kalian yang suka tantangan. Tubuh kalian bakal dilempar di atas ketinggian lebih dari 3 meter. Keseruannya patut dicoba. So, tunggu apa lagi? Masukkan agenda liburan kalian berikutnya ya. Jangan lupa ikuti juga protokol kesehatan. Sekarang kita nikmati mie caluk, fams, kuliner khas dari Kabupaten Pidi Aceh. Sajian ini konon pertama kali dinikmati oleh masyarakat Kluwet, Aceh Selatan pada abad ke-18. Kemudian mie caluk makin populer karena banyak dijajakan di Kabupaten Pidi. Makan mie caluk nggak pakai peralatan makan seperti sendok dan garpu ya. Langsung sikat aja pakai tangan, fams. Nah, alasan inilah yang membuat sajian ini disebut caluk. Dalam bahasa setempat, caluk berarti makan dengan tangan. Dalam pembuatannya, bumbu harus ditumis sampai matang, fams. Jangan lupa tambahkan tomat untuk menciptakan rasa yang segar. Jangan lupa tambahkan air. Bagi yang doyan pedas, boleh kok kasih cabai rawit. Biar gizinya seimbang, masukkan sayur mayur seperti kol, daun bawang, toge, dan seledri. Nah, bumbu ini sudah siap dicampur bersama mie. Biar gampang saat disantap, mie juga harus dipotong-potong. Fams, mie caluk juga disebut sebagai spagetinya orang Aceh. Maklum, ukuran mie-nya besar-besar, hampir sama seperti spageti. Siapa yang mau coba?
Dalam proses pembuatannya, mie caluk masih sama dengan mie pada umumnya. Setelah tepung gandum dan pewarna makanan diaduk, adonan dibentuk sampai menjadi mie. Meskipun banyak yang bilang mie berasal dari Tiongkok sekitar tahun 200 sebelum Masehi, ada kalangan yang berpendapat kalau mie pertama kali dibuat di wilayah Mediterania. Diperkirakan mie masuk ke tanah air pada abad ke-17. Katanya sih kata mie berasal dari dialek Hokkien dari kata mien. Lanjut, mie harus direbus supaya matang. Dalam sekali rebus, panci ini bisa menampung sekitar 30 kg mie. Oh iya, bahan bakar yang dipakai untuk memasaknya masih memakai kayu bakar karena dipercaya bisa membuat cita rasa mie lebih nikmat. Nggak perlu lama-lama, cukup 2 menit direbus supaya mie nggak terlalu mengambang. Awalnya mie caluk hanya dijual saat bulan puasa saja. Karena meningkatnya permintaan pembeli, mie caluk dijual di luar bulan puasa. Biasanya pedagang menjajakan dagangannya dengan gerobak atau sepeda motor dengan berkeliling kampung. Lanjut, angin-anginkan dan uraikan mie supaya nggak lengket, fams. Sayangnya nggak ada catatan pasti asal-muasal mie caluk ini. Yang jelas nih, di Aceh banyak kuliner yang unik dan kaya rempah. Nah, mie caluk ini sudah bisa dimasak kembali. Dari Lombok ada jajanan khas dan menjadi favoritnya anak-anak. Namanya gulai gending, fams. Gulai gending sejenis dengan aroma manis atau gulai. Kudapan ini termasuk jajanan legendaris di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gulai gending berasal dari 2 suku kata, yakni gulai yang berarti gula, sedangkan gending artinya menabuh gendang. Gulai gending dijual dalam berbagai varian warna. Sayangnya penjual gulai gending ini semakin sulit dijumpai. Penjual gulai gending biasanya menyusuri kampung dengan berjalan kaki. Mereka berjualan sambil menabuh gending untuk menarik pembeli anak-anak atau orang dewasa. Nah, wadah yang digunakan untuk menaruh gulai gending berbentuk setengah lingkaran dari bahan seng. 6 kantong kotak ini memiliki nada yang berbeda-beda hingga menyerupai alat musik. Proses membuat gulai gending cukup unik, fams. Campur tepung dengan minyak goreng panas. Aduk hingga menjadi adonan. Kemudian tiriskan dan tunggu hingga adonan dingin. Selanjutnya, lelehkan gula pasir dengan air. Masak gula hingga larut, fams. Tunggu sampai mendidih dan angkat deh. Pindahkan ke wajan khusus yang telah diolesi adonan minyak dan tepung terigu. Wajan lalu ditaruh di atas ember berisi air untuk mendinginkan gula. Putar-putar wajan hingga gula menyebar ke seluruh bagiannya. Kalau sudah dingin, adonan siap dibentuk. Siapkan wadah aluminium foil untuk membentuk gula. Tuangkan adonan minyak dan tepung. Tarik-tarik dengan kayu hingga bentuknya menjadi serabut. Gulai gending khas Lombok akhirnya siap dinikmati. Harga gulai gending cukup murah, fams, hanya Rp2.000 saja. Nggak sembarangan orang bisa membuat gulai gending, fams. Mereka kebanyakan berasal dari Lombok Timur dan berjualan secara berkelompok ke kota Mataram. Masih membahas kudapan manis nih, warga Garut, Jawa Barat pasti udah kenal banget sama burayot amis gelis. Burayot juga cocok dijadikan oleh-oleh khas yang wajib kalian bawa dari Garut, Jawa Barat. Bentuknya yang unik menjadi ciri khas kudapan ini. Kalau biasanya tampil dengan satu wujud, burayot amis gelis hadir dengan 5 varian yang cantik. Namanya juga amis gelis, berarti manis dan cantik. Bagi pecinta jajanan tradisional pasti juga kenal dengan kue cucur, kan? Nah, burayot ini, fams, punya cita rasa yang hampir sama dengan kue cucur. Sensasi renyah saat digigit terasa lumer karena tekstur di dalamnya begitu lembut, fams. Manisnya pas, nggak bikin enek apalagi bosan. Cocok disantap sebagai camilan di kala santai. Ini dia, fams, bahan baku burayot. Siapkan daun pandan, gula merah, tepung beras, dan gula pasir. Gampang kan? Pemilihan bahan untuk kue burayot ngaruh banget pada hasilnya. Biasanya sih gula merah yang dipakai terbuat dari pohon aren. Gula merah dari air nira terasa lebih segar dengan sentuhan manis yang masih wajar. Lanjut, fams, kita bikin adonannya. Pindahkan tepung beras ke dalam wadah yang agak besar. Biar gampang mengulen tepung dengan gula cair. Jangan sampai ada tepung yang menggumpal ya. Adonan burayot original udah jadi, fams. Sekarang kita bikin yang rasa pandan. Selain rasa dan warna, proses bikin burayot pandan berbeda dengan yang original. Untuk hasilkan warna hijau pandan yang khas, daun pandan harus dilumat dengan air. Nah, air perasan daun pandan ini jadi pengganti gula aren cair pada burayot original. Tenang, rasa manisnya masih ada kok. Cukup pakai gula putih alias gula pasir.
Setelah mengkristal atau mulai jadi karamel, gula cair pandan bisa dicampurkan ke dalam tepung beras, fams. Aromanya wangi loh, harum. Sip lah, aduk dan uleni. Masih ada 3 rasa lain dari burayot amis gelis, fams. Ada coklat, stroberi, dan mint. Istilahnya sih burayot pancawarna alias 5 warna. Pada tahun 2019 yang lalu, Kementerian Pariwisata menetapkan burayot sebagai salah satu dari 3 kuliner tradisional khas asli dari Garut. Menu ini masuk ke hotel-hotel bintang 5, bahkan diperkenalkan ke tingkat nasional hingga internasional. Keren ya? Kalau mau bikin dan cetak adonannya sih gampang. Yang susah itu saat menggoreng burayotnya. Nggak semua orang bisa bikin burayot. Selain minyaknya harus banyak dan panas betul, alatnya juga khusus. Oh iya, burayot dalam bahasa Indonesia artinya menggelantung. Digoreng satu persatu, burayot yang sudah matang langsung digantung, fams. Bentuknya lucu ya, kayak buah-buahan gitu deh. Sip lah, yang mau coba burayot nasi Neng, ayo ngacung. Dari tadi makan terus nih, kita minum yang segar-segar yuk. Kalau lagi berwisata di Ponorogo, Jawa Timur, sempet-sempetin deh mampir ke salah satu desa dengan sajian legendarisnya. Ini loh, dawet jabung. Seperti namanya, dawet jabung hanya bisa ditemukan di Desa Jabung, Kecamatan Melara, Kabupaten Ponorogo. Nggak hanya satu kios, di sepanjang kawasan Desa Jabung berderet puluhan lapak maupun warung yang menawarkan minuman seger ini, fams. Tinggal pilih aja deh mau mampir di kedai mana. Sepintas, dawet jabung memang nggak jauh beda dengan dawet Ayu Banjarnegara atau dawet Indramayu. Yang utama tetap ada cendol, santan, dan gula aren. Cuma bedanya, fams, dawet jabung khas Ponorogo punya kelengkapan isi yang bikin tambah nikmat. Kalau yang bulat ini namanya gempol. Ada ketan hitam dan jenang sumsu juga. Malahan, fams, di lapak dawet jabung Pak Rusdi ini spesial, pakai tambahan kolak pisang juga. Wah, endu nih. Selain dawet yang sudah melegenda dan lezat turun-temurun, setiap kios juga menyediakan aneka jajanan tradisional. Ayo, siapa yang tahu kemplang? Kemplang kabarnya emang cuma ada di Ponorogo. Terbuat dari ketan berpadu dengan kelapa yang digoreng dan diberi gula halus putih. Cocok banget deh sama dawet jabung ini. Oh iya, punya cita rasa yang khas dan nggak pernah berubah sejak zaman nenek moyang dulu, dawet jabung juga memiliki mitos unik. Bahkan bisa bertahan sampai hari ini. Biasanya, fams, dawet akan disajikan pakai tatakan, tapi pembeli hanya diperbolehkan mengambil mangkuknya saja. Menurut tradisi, kalau ada pembeli pria yang meminta alas atau tatakan dawet dan penjual menyerahkannya, itu ada maknanya, fams. Berarti sang pria mengajak penjual menikah, dan penjual mengiyakan untuk dinikahi. Jika tatakan tidak diberikan, berarti penjual enggan dinikahi oleh pembeli. Menurut cerita, kemasyhuran dawet jabung berkaitan erat dengan legenda Warok Suro Menggolo yang terkenal sakti mandraguna. Ia adalah tangan kanan Bupati Ponorogo pertama sekaligus anak dari Prabu Brawijaya kelima, Batoro Katong. Tenang, fams, meski nikmat dan penuh nilai sejarah, harga dawet jabung tetap murah meriah kok. Cuma Rp4.000 hingga Rp6.000 semangkuk. Sedangkan untuk jajanan pelengkap hanya Rp1.000 per bijinya. Wah, segar dan ngenyangin deh buat di siang hari saat cuaca panas. Kita balik lagi ke daerah Pidijaya Aceh ya. Di sini terkenal dengan kerajinan anyaman daun pandan dengan corak dan warna yang menarik. Motif khas dari tikar sagu ini memiliki motif bintang berombak. Cocok dengan kawasan pesisir yang penuh bintang di tengah malam. Untuk harga anyaman tikar pandan ini berkisar dari Rp80.000 sampai Rp350.000. Harga ini tergantung ukurannya, fams. Oh ya, keunggulan dari tikar dari sagu ini semakin lama justru serat anyamannya akan semakin kuat. Dijamin awet deh. Pandan duri tumbuh liar di daerah pesisir. Tanaman ini mampu bertahan hidup di tanah yang berkadar garam tinggi dan tidak mudah roboh meski terus-menerus dihembus angin pantai. Potong bagian sisi pinggirnya. Sayat bagian tengah daun dengan alat bantu yang disebut jangka. Jadi nggak perlu susah memotongnya. Alat yang diciptakan dan digunakan secara turun-temurun ini terbuat dari bambu dengan ujung yang lancip. Sehingga daun pandan bisa terbelah tipis-tipis sesuai dengan ukuran anyamannya. Nggak semudah yang dilihat, karena teksturnya cukup keras, perlu tenaga yang kuat untuk membelah daun pandan. Kalau sudah terbelah, daun pandan dilenturkan, fams, lalu rebus beberapa saat untuk menghilangkan getah. Jemur deh sampai kering.
Daun pandan yang sudah kering langsung diberi warna dengan pewarna tekstil. Setiap warna dimasak menggunakan wajan yang berbeda supaya warna tidak tercampur. Jemur kembali pandan yang telah diberi warna sampai kering, fams. Pandan aneka warna lalu dianyam. Motifnya bisa disesuaikan dengan selera atau pesanan dari pelanggan. Terampil banget ya wanita sagu menganyam tikar pandannya. Maklum, keahlian menganyam memang keterampilan yang diwariskan. Sejak kecil anak-anak sudah belajar menganyam loh. Ternyata keragaman kuliner, kerajinan, dan budaya Nusantara unik banget. Jadi makin bangga deh terlahir di bumi pertiwi ini. Oh iya, kita juga masih punya informasi unik dan menarik, fams. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.